Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Permananda. Saya berasal dari SMA Al-Azhar Mandiri Palu, dan saya merupakan siswa dari kelas 10B yang berasal dari sekolah tersebut. Kali ini saya ingin mempresentasikan materi terkait sistem operasi kepada kalian semua. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya, yaitu anggota yang pertama ada Karisa Rafainaya, yang kedua ada Hanaya Syakila, yang ketiga ada Muhammad Fahri, yang keempat ada Niluh Aura Friskatama, yang kelima adalah Raditya, yaitu saya sendiri, dan yang keenam adalah Rifka Azahra. Selanjutnya, kita beralih ke materi. Nah, sebetulnya apa sih itu sistem operasi? Nah, jadi sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola sumber daya komputer dan mengontrol semua aktivitas yang dilakukan pada komputer. Sistem operasi juga berperan sebagai jembatan antara pengguna dan perangkat komputer. Selanjutnya, kita beralih ke fungsi sistem operasi. Nah, di sini terdapat 5 fungsi sistem operasi. Fungsi yang pertama yaitu mengelola perangkat keras dan perangkat lunak. Mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer adalah proses untuk memastikan bahwa semua komponen perangkat keras dan perangkat lunak berfungsi dengan baik, dan masalah yang muncul dapat ditangani dengan segera. Fungsi yang kedua yaitu mengatur penggunaan memori. Mengatur penggunaan memori adalah proses yang dilakukan oleh sistem komputer untuk mengelola RAM atau Random Access Memory. Proses ini juga disebut sebagai manajemen memori. Fungsi yang ketiga yaitu memproses input dan output. Proses ini merupakan bagian dari sistem pemrosesan informasi seperti komputer dan merupakan dasar dari banyak sistem atau program komputer. Yang keempat, mengelola proses-proses yang berjalan di komputer. Manajemen proses adalah teknik yang mengatur dan mengawasi proses-proses yang berjalan di komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengelola semua proses-proses tersebut. Dan fungsi yang kelima yaitu menjalankan program aplikasi. Nah, kalau ini sudah jelas. Menjalankan program aplikasi adalah proses untuk melakukan langkah-langkah agar program dapat dijalankan pada komputer. Selanjutnya, kita beralih ke contoh sistem operasi. Sistem operasi utama yang digunakan pada komputer terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu Microsoft Windows, sistem Unix, dan macOS. Nah, sistem Microsoft Windows ini terdiri dari Windows Desktop Environment, Windows NT, Windows Vista, Windows XP, dan sebagainya. Dan untuk sistem Unix ini menggunakan antarmuka sistem operasi POSX seperti SEO Unix dan merupakan keluarga BSD atau Berkeley Software Distribution. Yang ketiga, sistem macOS. Sistem macOS adalah sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang biasanya disebut Mac atau Macintosh. Sistem operasi yang terbaru dari macOS adalah versi 12.3.1. Selanjutnya, kita beralih ke contoh-contoh sistem operasi. Nah, berikut adalah contoh sistem operasi. Yang pertama adalah macOS, Unix, Microsoft Windows, Linux, Android, iOS, Symbian OS, FreeBSD, dan BlackBerry. Kemudian kita beralih ke proses booting. Nah, booting ini merupakan singkatan dari bootstrap, yaitu proses memuat dan menjalankan sistem operasi pada komputer. Nah, selanjutnya kita beralih ke tahapan-tahapan utama dalam proses booting. Yang pertama ada Power on Self-Test. Nah, tahapan pertama dari booting adalah POST, yaitu rangkaian tes yang dilakukan oleh BIOS atau bisa disebut juga Basic Input Output System untuk memastikan bahwa perangkat keras seperti RAM, keyboard, dan hard disk berfungsi dengan baik. Nah, jika terjadi kesalahan pada tahap ini, komputer akan menampilkan pesan kesalahan berupa kode bip yang menunjukkan masalah yang ditemukan. Yang kedua adalah inisialisasi BIOS. Setelah POS berhasil, BIOS akan mencari dan menginisialisasi perangkat keras lainnya, seperti prosesor dan perangkat input-output lainnya. BIOS juga memeriksa konfigurasi perangkat keras dan mempersiapkan sistem untuk memuat bootloader. Nah, yang ketiga yaitu bootloader. Bootloader adalah program kecil yang bertanggung jawab untuk memuat sistem operasi ke dalam memori. BIOS mencari bootloader dari media penyimpanan seperti hard disk, SSD, CD atau DVD,
dan perangkat USB. Kemudian yang keempat adalah memuat sistem operasi. Nah, setelah bootloader menemukan dan memuat sistem operasi ke dalam memori, kontrol diberikan kepada sistem operasi tersebut. Nah, kemudian sistem operasi ini memulai inisialisasi perangkat lunak guna mengaktifkan layanan sistem dan menyiapkan antarmuka pengguna. Dan proses yang terakhir adalah sistem siap digunakan. Setelah semua tahapan di atas selesai, sistem operasi sepenuhnya dimuat dan komputer siap digunakan oleh pengguna. Nah, pada tahap ini, pengguna dapat mulai menjalankan aplikasi dan mengakses data. Selanjutnya, kita beralih ke proses multitasking. Nah, di komputer juga ada proses multitasking. Nah, apa sih proses multitasking itu? Jadi, multitasking adalah gabungan dari dua kata, yaitu multi dan tasking. Multi itu berarti beberapa, sedangkan tasking yang artinya menjalankan tugas. Jika kita artikan secara harfiah, maka multitasking adalah menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Selanjutnya, kita beralih ke tahapan-tahapan dalam proses multitasking. Tahapan yang pertama yaitu penjadwalan proses. Penjadwalan proses yaitu sistem operasi mengelola proses yang akan dijalankan. Yang kedua, manajemen sumber daya. Sistem operasi mengelola sumber daya yang dibutuhkan setiap tugas seperti memori, perangkat input dan output, dan data. Dan tahapan yang ketiga yaitu peralihan konteks. Pada peralihan konteks, sistem operasi menyimpan status saat tugas dialihkan, sehingga dapat dilanjutkan nanti. Nah, kita beralih ke peran sistem operasi. Peran sistem operasi ini ada dua, yaitu pada software dan pada hardware. Yang pertama saya akan menjelaskan peran sistem operasi pada software. Nah, pada software, operating system memungkinkan perangkat lunak untuk berfungsi dengan aman, efisien, dan terintegrasi dengan perangkat keras dan jaringan. Nah, sedangkan pada hardware, operating system berperan sebagai manajer dari perangkat keras atau hardware, seperti komputer. OS juga mengatur penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat. OS berperan untuk mengalokasikan sumber daya kepada program-program yang berjalan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Saya juga mengetahui bahwa saya masih memiliki kesalahan dan materi saya kurang sempurna. Untuk itu saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.